kita bisa tiba-tiba aja mendapatkan, kemudian dengan mudah kita bisa tulis misalnya kayak gitu. Tapi kalau kemudian meyakinkan orang lain gimana enggak? Maksudnya kayak gimana lu ngeyakinin si siapa filosofi kopi kepada investor misalnya atau si siapa gitu. Si misalnya yang tadi yang se apa namanya setiba-tiba bukaan 8 gitu. Itu kayak Eh, ini pertanyaan yang selalu juga menarik, ya. kalau banyak juga yang nanya gimana gitu. Em, mungkin karena setiap setiap bikin presentasi, gue tuh selalu eh, pakai kepala nggak sebagai director, Hmm, hmm, tapi hmm, sebagai hmm. Betul. entrepreneur gitu. Jadi Hmm, jadi waktu gue presentasi, gue tahu banget bahwa gue duduk di sini bukan ngeyakinin orang untuk bilang film gue bagus, tapi hmm, untuk ngeyakinin orang bahwa kalau gue invest di Angga atau gue taruh duit di filmnya Angga, uh, investasinya secure nih gitu. hmm, Jadi hmm, uh, pertama pertama gue selalu berusaha bikin presentasi atau bikin bikin uh, investment deck gitu namanya, hmm, hmm, sedetail mungkin. Jadi hmm, semua semua skenario nya gue taruh di situ. Jadi gue nggak berusaha buat jualan mimpi, malah kalau hmm, hmm. jualan mimpi, investor tuh lo harus pikirin bahwa investor tuh lebih pinter daripada kita. Jadi Hmm. kayak aku tuh malah berusaha buat cari semua, aku taruh semua skenario nya. Dan kadang-kadang kadang-kadang uh, banyak ya, ini karena aku Visinema kemudian mulai nerima banyak proposal investasi gitu ya, dari yang lain. Yang aku Mhm. lihat tuh proposal investasi yang biasanya kita terima itu malah jualan mimpi, dan jualan mimpi Ya, itu yang malah kita takut sebenarnya ya. gitu. Jadi kita nggak pernah jualan mimpi selama kita bikin uh, proposal investasi. Yang kita Hmm, selalu jual adalah moderatnya sekian, konservatifnya sekian. mhm, Kalau misalnya resikonya muncul, kira-kira ini yang akan kita lakukan gitu. mhm, Jadi kita mhm, bikin bisnis plan-nya. Kita mhm. bikin bisnis plan-nya dengan skema situasinya, dengan skema situasi yang beragam, sehingga investor kita bisa sadar bahwa kalau dia taruh, dia tuh punya punya risiko apa aja Ya, gitu. Apa yang akan terjadi kalau misalnya ini bagus, apa yang terjadi kalau ini jelek. Sebenarnya mhm, itu yang mhm. kita taruh. Jadi bahkan di di proposal kita ada skenario kalau minus. Ya, ya, Nah ya, kan ya. kadang-kadang kita nggak mau kasih skenario kalau minus, tapi itu yang aku pelajarin bahwa eh, kalau kita mau ketemu sama investor, investor itu kan akan jadi partner ya, Mhm, mhm. bahwa di project itu kita akan menikah gitu antara satu sama Ya, lain. Jadi ya, yang diperluin nomor satu ya jujur bahwa ya, this is what it is gitu. Jadi uh, terus kemudian kemudian waktu ngejalanin prosesnya ya jujur juga. Jadi dari awal, dari kita bikin Cahaya dari Timur, waktu pertama kali kita pakai pakai investor, kita udah belajar untuk uh, punya transparansi, kita belajar untuk punya segala sesuatunya tuh rapi, auditable, sehingga walaupun ada investor yang gagal atau investor mhm. yang rugi di film sebelumnya, tapi dengan kita transparan, dengan kita jujur, dengan kita terbuka sama semuanya dan rapi, auditable, mereka tetap akan datang lagi kok untuk bilang, yuk, let's try another thing, let's try another Mhm. another chance gitu. Dan puji Tuhan, so far Visinema tuh hidup dari bisa berkarya terus dengan uh, list investor yang nambah tanpa berkurang. Hmm. Jadi Ya, 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 ya. existing Wow. kita pasti balik lagi Mhm, gitu. mhm. Namanya investor-investor kita yang dulu, mau dia rugi mau dia untung, dia pasti balik lagi gitu. Jadi itu Ya. yang bisa membuat Visinema memungkinkan buat nambah jumlah produksi tiap tahunnya. Karena misalnya Mhm. di tahun 2015 kita ketemu sama dua investor untuk bikin satu film. Terus tahun depannya Mhm. investor itu mau ikutan bikin film. Kita mau Menarik, menarik, jawabin menarik. pertanyaan-pertanyaan nggak sih? Pertanyaan-pertanyaan boleh nih, boleh. Oh iya, harusnya gitu ya. Ini ada beberapa pertanyaan yang Nggak masuk tahu. ini. Apa ya?
Gimana memposisikan Nanti diri ada, dalam sebuah topik yang jauh dari diri kita. Waduh, menurut waduh Mas berat ya. apa yang menjadi kekuatan industri film Korea? Waduh, Kamu nggak tuh, usah kamu jawabin, sering ke Korea? nggak usah. Kalau Saya ke menurut Korea, kamu apa? Korea tuh apa? menurutku Korea itu apa ya? Menurutku Korea serius aja juga membuatnya gitu. Maksudnya semuanya dibikin serius sih menurutku ya. Apa penulisan juga serius gitu, infrastrukturnya serius gitu. Maksudnya bayangin aja di Busan itu ada namanya Busan Cinema Center, gedenya selapangan bolanya Jakarta itu apa namanya kok Soekarno Hatta siapa sih namanya? Gelora Bung Karno itu kan. Gedenya segitu gitu. Orang bisa di situ ada library, di situ ada apa namanya tempat nonton di luar, ada festival center, ada apa kayak gitu. Maksudnya seserius itu gitu. Tapi memang ya mungkin memang karena salah satunya juga penontonnya juga mau menonton film-film Korea sendiri gitu dan kemudian pembuat Nah, filmnya juga nggak mau bikin film jelek kayak gitu. ya itu dia. Nah, tapi ini aku nggak tahu nih, ini sepenglihatanku aja sih. Kayak aku ngerasa di awal-awal dulu juga kita pernah ngalamin Korea kan berusaha jadi gayanya kayak Hollywood kan. Ada Ya, masa di mana dia gaya-gaya filmnya tuh berusaha sekali ya, meniru Hollywood, tapi nggak heeh, works. Sampai akhirnya mereka heeh, ketemu sama sama gaya tuturnya mereka sendiri yang khas. mhm, Terus mhm, kemudian industrinya jadi meroket. Jadi mhm, menurutku itu sih yang juga menarik kayak misalnya kita juga ngelihat beberapa tahun terakhir sebenarnya film-film bagus yang laku tuh adalah film-film yang bisa uh, merepresentasikan kita dan gaya tutur ya kita sih ya betul, nggak sih kayak misalnya dua betul, garis biru kayak mhm, keluarga Cemara kan dua garis biru keluarga Cemara kan bukan 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 film yang bisa kita tonton di negara lain ya cuman ada mhm, di mhm, Indonesia atau kayak misalnya mhm, horornya Joko yang kayak Pengabdi Setan itu kan ya mhm, Indonesia banget dan ya, buat ya, aku kita udah kalau kita konsisten dengan gitu menarik banget sih untuk ngelihat mhm, industri film kita ke depan. iya. Rasanya aku selalu bermimpi bahwa sebenarnya film-film Indonesia itu juga punya kepekaan terhadap persoalan-persoalan yang Indonesia sekali, sangat Indonesia sekali dan juga eh, apa namanya berupaya menggali cara orang Indonesia menyelesaikan persoalan itu kan khas banget. Cara orang Iya, Indonesia menyelesaikan persoalan itu khas tidak pernah ada di tempat lain gitu ya. Kita lihat bagaimana kemudian iya, kita di banyak tempat kita menghadapi banyak persoalan yang cara menyelesaikannya itu ini Indonesia banget nah kayak gitu. Jadi kita nggak kita apa namanya membuat film kadang-kadang miss gitu bahwa ternyata yang kita cari adalah persoalan gitu. Apa sih persoalan yang ada di Indonesia kita pengen angkat dalam cerita. Kita mendapatkan persoalannya, tapi kemudian kita sebagai membuat film seolah-olah harus menjadi pihak yang menyelesaikan persoalan itu. Jadi cara menulis kita itu bukan kemudian melihat pada bagaimana manusia Indonesia itu melihat persoalan dan menyelesaikannya. Kita hanya menggali persoalannya, kita soal jadi solution maker dan kemudian solution maker itu ditaruh dalam film kita. Nah, itu problematik menurut saya. Ya kan? iya, iya. Persoal itu merasanya kita jadi kayak ya, kemudian karena itu kemudian apa namanya sekian puluh tahun itu apa namanya tertanam dalam diri penonton Indonesia seolah-olah yang dicari ketika menonton film itu adalah solusi gitu. Jadi orang-orang itu bingung kalau kemudian ada film yang tidak menunjukkan solusi gitu. Ya kalau mau cari solusi ya Iya. jangan ke filmmaker kan ke pegadaian kan katanya kan gitu ya. Kita filmmaker kan sebenarnya kan apa ya gitu. Jadi kadang-kadang ya tapi ya Sama juga itu menariknya gitu. Itu menariknya kita gitu. bahwa film kreatif harus Halo, halo. Kenapa kenapa? Ini ya agak putus tadi. sama aja kayak kita tuh harus bertikai dengan narasi-narasi pejabat-pejabat kita yang kalau kalau menilai film tuh harus edukatif, harus Iya, mendidik gitu. betul, betul. Heeh, Didik ke heeh. sekolah lah, Iya, cari iya, cari guru, jangan cari filmmaker lah. Masa iya, kita disuruh iya. mendidik masyarakat, Betul, betul. enak aja. Itu kayak kayak misalnya aku kan juga kerja untuk kadang-kadang kan kerja misalnya membuat film untuk beberapa LSM kayak gitu kan. Bikin film dokumenter atau apa kayak gitu beberapa itu kemudian loh ini kok filmnya itu kok nggak memberi solusi mas itu lah ya kamu LSM yang ngasih solusi saya bikin film aja gitu loh kalau misalnya bikin film budgetnya cuman
1% dari semua proyek LSMU gitu, tiba-tiba aku yang suruh ngasih solusi. Ayo coba kasih budgetnya Dari ke saya solusi mah kasih ke solusi ini seminar, gampang. jangan ke bioskop. Gitu. Tapi ya itu ini kita apa namanya. Tapi nggak apa-apa, maksudnya kita harus bangkitkan lagi kepekaan. Nggak tahu, saya sih berharap juga nanti suatu saat saya sendiri sih selalu berharap bahwa film-film saya itu tidak cuma memaparkan persoalan saja gitu, tapi juga mencari tahu bagaimana orang Indonesia itu mengatasi persoalannya yang mungkin jadi unik gitu. Bukan cara saya mengatasi persoalan, saya jadi ini aja, saya jadi apa istilahnya, saya merangkum aja bagaimana orang-orang mengatasi Iya, persoalan. dan Tapi dan nggak, ini apa menarik ini nggak, apa? itu tadi di banyak banget yang nanya-nanya visi, bagaimana visi mungkin karena nama PH-mu Visi Nema ya, kamu ditanya visinya apa tuh, gimana dong? Visi-visi. Ya kita tuh selalu bilang bahwa kita tuh lebih, jadi jadi kalau misalnya kita bilang bahwa aku tuh kalau di kantor selalu ngomongnya bukan kita tuh filmmaker, karena banyak sekali yang bukan filmmaker di kantor. Iya, Jadi iya. Visinema sekarang isinya 75 orang, dan 75 orang itu kalau digabung sama satu grup termasuk filosofi kopi segala macam bisa 200 orang. Tapi intinya tuh Iya. kita tuh di sini nggak semuanya filmmaker. Ada teman-teman yang berangkat dari, ya, yang datang dari background banking, ada yang datang dari background media, ada yang datang dari background education institution gitu, macam-macam. Jadi tapi kita selalu bilang bahwa kita tuh storyteller. Mungkin itu yang lebih Oh ya, ya. kayak ngerangkum gitu ya. Kita tuh storyteller. Jadi apapun yang kita cerita, apapun yang kita produksi, apapun yang kita bikin, yang kita kerjain tuh selalu berkaitan sama cerita. Sehingga Ya, dari ya. situ Storyteller, ya. Pertanyaannya kemudian kan, what kind of story that we want to share gitu. Apa cerita yang mau kita yang mau kita, kayak apa yang mau kita yang kita share. Balik lagi tadi ke obrolan tentang Korea. Kita percaya banget kalau cerita akan resonate ke audience kalau dia merepresentasikan siapa kita tuh, dalam arti baik storytellernya maupun si audiensnya. Kadang-kadang nggak harus selalu berkaitannya sama kesamaan budaya gitu misalnya. Tapi benang merahnya tuh ya human gitu. Benang merahnya tuh di memanusiakan manusianya gitu. Dan salah satu gagasan yang selalu coba orang Indonesia kita menyelesaikan masalah kan. Dan itu kan sangat sangat dekat dengan presensi kita gitu. Dan itu sih sebenarnya yang banyak diceritain di cerita-ceritanya yang kita produksi di Visinema sih. Ya. Gitu. Kalau saya sih soal visi itu sebenarnya memang ini sih, apa namanya, nggak tahu, visi itu bisa berubah-ubah menurut saya. Menurut saya ya, kenapa? Ya, karena kita berkembang gitu, karena kita zaman berkembang gitu, karena situasi di sekitar kita berkembang. Sesederhana ini deh, selama pandemik dan corona ini, saya sih sempat berpikir bahwa kemudian apa sih yang ingin ditonton oleh orang-orang setelah semuanya ini gitu loh. Apakah mereka akan menonton sesuatu hal yang berupa kesedihan, kegembiraan, atau mereka itu pengen menonton sesuatu hal yang berupa hal-hal yang memotivasi diri atau menjadi renungan kayak gitu. Terus bagaimana sih kemudian renungan itu apa namanya diwujudkan dalam sinema misalnya kayak gitu. Aku sekarang juga berpikir gitu. Ini waktu yang paling tepat untuk apa namanya? Untuk duduk dan berpikir visi kita sebenarnya apa sih ke depan gitu. Barangkali misalnya kalau saya tiba-tiba kemarin kepikiran, aku habis ini mau bikin film humor aja deh gitu. Film komedi gitu. Karena bisa jadi mungkin aku sendiri butuh komedi gitu. Aku sendiri butuh tertawa-tawa gitu. Dan gue pikir aku pengen mengajak orang-orang juga tertawa gitu, menertawakan kita sendiri gitu. Mungkin gitu. Jadi ya. Iya, dan yang menarik dan yang ini juga kayak misalnya lagi pandemi gini tuh, yang aku lagi pikirin tuh nanti gimana sih orang akan perceive konten gitu. Orang akan menikmati konten, menikmati cerita tuh dengan cara yang kayak apa lagi. Karena kan kalau aku ngebayanginnya tuh, akan ada 3 fase sih. Fase dimana fase pertama mungkin
fase recovery di public health sama fase recovery di sosial gitu. Kita sekarang kita akan butuh waktu lagi untuk berani ke kerumunan, berani salaman, berani Iya, pelukan, betul. itu Iya. akan butuh waktu, dan itu buat aku itu akan jadi fase recovery-nya sendiri gitu. Terus setelah kita selesai dengan yang kayak gitu, kita baru sadar bahwa selama kita ngadepin pandemi itu orang banyak kehilangan pekerjaan, orang bahkan banyak kehilangan penghasilan dan segala macam. Kemudian kita masuk ke fase ekonomi recovery gitu, dan Iya. setelah daya beli dan persoalan ekonominya mulai ada